Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 1042000015, kelas 4A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 1. Informasi atau laporan dan pengaduan adalah laporan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 24 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pada pasal 1 butir 25 KUHP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk memindah menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dari pengertian di atas dapat dimaknai jika keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan pengaduan, namun berdasarkan terletak pada jenis hukum material atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pada pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau klek delik yang menimbulkan kerugian kepadanya. 2. Pengertian penyelidikan dan penyidikan adalah pada pasal 1 nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana. Gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tindak penyidikan ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan penyidikan dalam pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan serta mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindak pidana sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. 3. Upaya paksa atau penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan adalah 1. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan atau peradilan. Karakter utama dari penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. 2. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasanya penahanan terdapat pada pasal 1-21 KUHP. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Adapun penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum acara pidana disebut penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Biasanya dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan,
dan bahkan bisa berujung pada kejahatan lainnya seperti penyiksaan dan penghilangan paksa. 3. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Jika dilihat dari kata-kata yang dipergunakan, buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. 4. Penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu adanya suatu pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin ketua pengadilan negeri, setempat. 4. Hak-hak tersangka dalam KUHP adalah berdasarkan KUHP berikut adalah hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak penyelesaian perkara dalam pasal 50 yaitu 1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya dalam pasal 51. 1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun dalam pasal 52, yaitu 1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hak atas jurus bahasa dalam pasal 53, yaitu 1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum dalam pasal 54, yaitu 1. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya dalam
pasal 55 yaitu 1. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Hak mendapatkan bantuan hukum pro bono alias cuma-cuma dalam pasal 54 yaitu 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasihat hukum bagi mereka. 2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Hak menghubungi penasihat hukum dalam pasal 57 yaitu 1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Untuk menghubungi dan atau diperiksa kesehatannya oleh dokter dalam pasal 58 yaitu 1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Hak diberitahukan adanya penasihat kepada keluarga dalam pasal 59 yaitu 1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas diri oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Hak menerima kunjungan dari keluarga atau rekan dalam pasal 60 dan pasal 61 yaitu 1. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Pasal 62. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan dalam pasal 61. Hak surat menyurat dengan penasihat hukumnya dalam pasal 62 yaitu 1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. 2. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. 3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal yang diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap berbunyi telah ditilik. Hak menghubungi
dan dikunjungi oleh rohaniawan dalam pasal 63, yaitu satu tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya dalam pasal 65, yaitu satu tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan